Syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum hudatul ummah amma ba'da la hawla wa la quwata illa billah. Para masyayikh, para kiai, wabil khusus Simbah Yai Nurul Huda Jazuli, Simbah Nyai Lailatul Badriyah Jazuli, sedaya ummahatil ma'had, sedaya putra wayah Simbah Yai Ahmad Jazuli, para hadirin hadirat, wabil khusus para wali santri, rencang-rencang khotimin Fathil Wahab, ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah sareng-sareng kita dherekaken dalu punika rangkaian kegiatan takhtiman ingkang dipun wontenaken bolo-bolo Fathil Wahab. Wau sampun kathah dipun dawuhaken kalian kakak kawula Kiai Haji Muhammad Ma'mun yang dalam setiap tahunnya selalu berubah-ubah namanya. Mugi-mugi tasyakuran wonten dalu punika estu-estu dipun ridhani kalian Allah Subhanahu wa taala, estu-estu dados sebab mindake kualitase bolo-bolo sing sami hataman, lan mugi-mugi dados awal kefutuhe bolo-bolo anggene menyadari bahwa mereka semua adalah kepanjangan tangan, mereka semua adalah penerus, mereka semua adalah pejuang-pejuang berikutnya daripada para masyayikh, daripada para kiai, khususnya para masyayikh Al-Falah Ploso. Wau dipun dawuhaken kalian Gus Ma'mun bahwa ini hanya seremonial belaka. Bukan berarti ketika panjenengan hatam Fathil Wahab sing jelas-jelas gak patek faham, kemudian ini akan mengakhiri ta'allum panjenengan, mengakhiri mutolaah panjenengan. Sebetulnya saya agak sedikit kecewa ketika wakil siswa maupun wakil panitia mengatakan bahwa cita-cita dan harapan hanya sekedar tasyakuran malam hari ini dengan perkataan iki toh semua ping ini, jangan ada santri poloso siapapun, apalagi teman-teman senior Fathil Wahab kemudian merasa bahwa ini adalah goal terbaik yang bisa ia lakukan. Alaika bima'alil umur wa karaimiha wattaqi radha'ilaha wa masaffa minha fa innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsafaha. Kalau hanya sekedar jasan di pendopo, kalau hanya sekedar pakai jas, pakai pakaian-pakaian yang cukup mewah untuk kemudian hanya sekedar duduk di pelaminan, itu adalah sebuah cita-cita, maka kita tidak akan pernah mengenal siapa Imam Syafi'i, siapa Imam Muzani, siapa Syekh Zakaria Al-Ansari. Alika bima'alil umur wa karaimiha. Kamu harus selalu ingat apa yang disampaikan oleh para masyayikh kita, apa yang dipesankan, diwasiatkan oleh para masyayikh kita. Santri-santriku, bocah-bocahku, anak-anakku kabeh kudu duwe cita-cita sing luhur. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, innama yu'ta rajul biqadri niyatihi. Ada beberapa kitab mengatakan innama yu'ta rajul ala qadri niyatihi. Apa yang kita capai ini, apa yang akan kita raih itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nek awakmu mek trimo marem hanya karena duduk di sini, hanya karena inilah kami
Khatimin Fathil Wahhab, yang jangan dibanding-bandingke tapi selalu siap untuk disandingke dengan siapapun. Apa-apaan? Apa-apaan? Kamu ini adalah putra-putra Simbah Kiai Jazuli. Jangan sae kemudian disanding-sandingkan. Kamu ini mahal. Kamu ini top. Tahun 2023 bayangkan. 2023 ada orang yang kemudian mencoba untuk memahami Fathil Wahhab. Entasan daripada kitab Minhaj lin Nawawi yang beliau fahami daripada Al-Muharrar. Bayang no, cah tahun 2023 ceklane Wahhab kok mek pengen rabi. Apa yang kemudian akan kamu tawarkan kepada adik-adik kalian sekian banyaknya ini? Iki lho Fathil Wahhab, sapa wae pengen ngepek mantu apa-apaan. Kemarin saudara kami Kiai Haji Fahim Ruyani mengatakan, saya punya anak laki-laki itu 2. Di depan para santriwati dia mengatakan, kalau kalian semuanya berkualitas, saya sangat selalu mengidam-idamkan punya mantu kayak kalian. Kalau sampean berkualitas. Wa kadzalik awakmu. Sangat mengherankan kowe wis Fathul Wahhab, tidak ada satu kiai pun kemudian pengen melirik kamu. Kula niku tasih emut. Zaman kula umur 16 tahun, Pak. Mantuk sekolah niku didangu kalian abah. Kula niku kelas kawan. Napa pun awal mucal nggih supe kula. Didangu kalian abah. Mantuk sekolah niku harapan kula teng ibu badhe njaluk dhuwit. Ndilalah abah pas teng dalem ibu. Umur piro? 16 tahun. Akeh men. Lah 16 tahun kok urung payu. Abahmu umur 14 tahun gak enek kiai gak pengen ngepek mantu. Iya Pak, bayang. Lek mek permantuan Pak. Kalau hanya sekedar fatahatun malihatun, terus ngaji terus matlaah. Dunya teko dhewe Pak, termasuk kuwi mau. Pasti itu. Terus dimutolaah, terus dimuqabalah. Ta'allamu al-ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Manifestasi kita takut, paling tidak ada potensi kita ini memiliki sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala bita'allum lillahi subhanahu wa taala. Wa talabahu ibadah, wa talabahu ibadah. Sampean-sampean budal sangka kono kene datang ke pelosok. Tolap itu as-sa'yu lil ilmi bi'iddatil ashkal wa mukhtalafil amakin. Kamu datang ke sini mek turu ning kene tok iku ibadah. Tapi awakmu serius ta'allum lillah, itu menunjukkan kamu punya potensi untuk innamal yakhsyallaha min ibadihil wa mudzakaratahu tasbih. Bocah 5 sing melu sawir kae mau. Cah 5 tok kae malah. Selalu melakukan, selalu mendengungkan tasbih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal bahsa'an hujihad. Wal bahsa'an hujihad. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu mengatakan, wal bahsa'an hujihad. Kowe gelem bahas, kowe gelem bahasul masail. Syukur-syukur kowe ning kene kemudian menyiapkan diri, memantaskan diri untuk ngeladeni bocah-bocah sing cik bodoh-bodoh, cik urung ngerti apa-apa, mau wulang, tinggi persiapan kamu khidmah ning omah. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqah wa badlahu li ahlihi qurbah wa badlahu li ahlihi qurbah. Kowe gelem diskusi ambek wong-wong sing alim-alim, ana Pak Manan, ana Pak Halimi, nek wis entek ilmune awakmu munggah maneh Kiai Ardhani, munggah maneh Kiai Arsyad, ana Pak Udi, awakmu diskusi. Itu semuanya adalah taqarrub ilallah Subhanahu wa taala. Cik akeh Pak.
Mengqala inna lil ilmi ghayah faqad bakhasahu haqqah. Kamu merasa Fathul Wahab adalah ending dari perjalanan perjuangan ngaji kita, berarti kamu telah mengkorupsi hak dan keagungan daripada ilmu. Bayo, anakku wedok, Pak. Tapi yo lek ndelok bentukmu yo ragu to, Pak. Terus ngaji yo. Ngaji yo. Kita ini masih sangat jauh dari harapan daripada para masyayikh. Jangankan sampean, mohon maaf ini. Kami saja ini jauh dari apa yang dicita-citakan dan selalu didengungkan oleh para masyayikh untuk kita. Makanya kula namung selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mugi-mugi dongane Simbah Kiai Jazuli, dongane para masyayikh untuk kami para putra dan santrinya, estu panjenengan ijabahi ya Allah. Ada Pak, Mas Gus Makmun dawuh qalilun khutobauhu, sama ngerti dhewe Gus Makmun mau dawuh awan mau ning Blitar. Ya termasuk dhek kuwi khutobauhu ya. Iya. Lah. Ada satu poin yang sangat luar biasa dari wakil wali santri wau. Pak Zainal Arifin niku saking Magelang. Beliau niku ngaos wonten Tegalrejo, kemudian ngaos wonten Pondok Al-Falah Ploso niki. Nggih, Pak. Ngoten nggih, Pak. Jenengan dugi mriki niki lak nggih pangestune Masyayikh Tegalrejo khususnya Mbah Kiai Khudori. Pak Kiai Arifin ini bukan siapa-siapa dan bukan anak siapa-siapa. Ada poin yang luar biasa yang beliau cermati, bahwa apa yang beliau raih hari ini, apa yang kemudian beliau rasakan hari ini, penghormatan daripada para masyarakat, bagaimana penerimaan masyarakat, tidak ada lain kecuali adalah jiwa kenderean dan kekhidmahannya terhadap para masyayikh beliau. Lagi loh Pak, bahwa ngaji saja tanpa kemudian kita ini memiliki jiwa khidmah, ini berat. Ini berat, sulit. Sampeyan iso metani sapa wae, Kiai Arsyad lah, Kiai Ardhani lah, atau siapapun alumni yang kemudian diterima oleh masyarakat dan berhasil hari ini, nek ora tahu khidmah, ora tahu laden-laden, hanya sok-sokan mergo ngaji, mergo mempeng dan kemudian diterima masyarakat, pengen roh wonge. Pengen roh wonge. Kau napa? Sekelas Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani mengatakan, At-talib al-khadum ahsan indi minat talib al-mujtahid. At-talib al-khadum ahsan indi minat talib al-mujtahid. Seorang santri yang memiliki jiwa, yang memiliki kesiapan penuh untuk berkhidmah kepada guru-gurunya, jauh lebih saya sukai, jauh lebih baik di mata saya, jauh lebih menarik menurut saya daripada santri-santri sing mempeng. Mempeng penting. Lah gak mempeng piye? Kesuksesan tanpa mempeng adalah omong kosong. Bijadin la bijidin kullu majdi, wahal jaddun bila jiddin bimujdi. Oke, kesuksesan, keberhasilan, ngalim dadi kiai, ditompo masyarakat, itu semua garis tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba kamu tunjukkan, mana ada orang yang kemudian tidak berusaha, hanya duduk ongkang-ongkang dan akhirnya berhasil di tengah-tengah masyarakat. Kene Pak, kene. Bill Gates, wong koyok ngono sugiye. Lek dhek mek ngowah-ngowoh dengan kegagalannya, gak mungkin kemudian kita kenal hari ini. Al-Imam Al-Ghazali dengan sekian banyak karangannya, gitu termasuk Syekh Zakaria Al-Ansari dengan karangan yang luar biasa. Fathul Baqi bisyarhi Sahihil Bukhari. Ada yang kemudian kamu sinaoni bendino selama ini dan ternyata kamu tetap nggak paham-paham. Gak apa-apa, terus saja.
Talik miraran matnahu qabla syuruh fa innahu aula wa ahsanu mau'ila. Sekelas Kiai Jazuli di tengah-tengah hataman Wahab beberapa tahun yang lalu saya dengarkan Mbak Yehuda mengatakan, meriwayatkan, menceritakan bagaimana Kiai Jazuli dawuh qad khatamtu Fathul Wahab arba'ina marrah. Aku kuwi wis ngatamne Fathul Wahab 40 kali. 40 kali gak tahu selamatan jasan kaya awakmu. Wa ma qara'tuhu illa wajadu fihim muskilan. Dan setiap kali saya baca, Mbak Yehuda menceritakan, itu Kiai Jazuli Pak, Kiai Jazuli Pak. Lah kok moro-moro pidatone wakil siswa mek iki payu pora, iki payu pora. Santri peloso. Ingat-ingat kata Sayyidina Umar, la tusahhirunna himmatakum, la tusahhirunna himmatakum. Fa inni lam ara aqada anil makrumat min sihoril himmah. Jangan sekali-kali kita memiliki cita-cita yang dangkal, yang kecil. Aku kudu iso koyo Pak Halimi, apa-apaan. Pak Halimi sakmono ngalime, begitu kita idolakan kala itu, ketika pun nggarwa selesai. Mana karyanya? Yang ada hanya uploadan dagangannya. Mbah Yai Pak, bagaimana Mbah Yai Zainuddin, bagaimana Mbah Yehuda, bagaimana para masyayikh-masyayikh kita yang lain. Menikah sama sekali bukan halangan untuk kemudian terus mengaji, terus mengaji. Lah tapi kan pancen kuwi kiai lah, saya bukan siapa-siapa. Enggak masalah lah iki contohnya. Contohnya kayak Pak Zainal Arifin nih. Ngaji khidmah, ngaji khidmah, ngaji khidmah. Kiai Pak, bega kiai kan yang pelosok tok. Lha ning jaba kiai deh, ngalor ngidul sungkemi wong. Ya ning kene tok iku ambek wong-wong Arifin to kuwi. Tapi kami harus tahu, ada yang paling penting disadari oleh teman-teman Fathul Wahab. Kowe aja turu kowe pojokan kowe, kontangi kowe. Lah cah Wahab kowe ngono bentuke kok mau pengen rapi. Mau tuwa ndi sampe ngene mantu ae to. Selain terus meningkatkan kualitas kamu secara keilmuan, ada yang perlu kamu sadari bahwa semua keberhasilan oleh para pendahulu kita itu hanya karena kecintaan, keterkaitan, kesiapan mereka untuk mengabdi kepada para masyayikh-masyayikhnya. Lu tenan nih. Makanya sampai Abdullah Al-Ahrar mengatakan, duduk Ahmad bin Muhammad ingkang kagungan kitab Iqadil Himam, yang mungkin telinga kamu sering dengar dengan istilah Ibni Ajibah, sahibu Iqadil Himam bisyarhil hikam Libni Athaillah As-Sakandari, mengatakan khidmatus syuyuh qurbatun azimah wa manqabatun jasimah. Kesempatan, kemauan kita untuk ngeladeni guru-guru kita, untuk mendharma baktikan diri kita terhadap guru-guru kita adalah sebuah proses takarub sing paling istimewa. Wa manqabatun jasimah, wa manqabatun jasimah. Katakan, ini adalah kesempatan yang super langka. Tidak semua orang kemudian disiapkan untuk mengabdi kepada guru-gurunya. Gak kabeh santri sakmene akeh ewon ngene kemudian punya kesiapan atau punya kesempatan mengabdi. Wa hiya sababul wusul ila ma'rifatil haq. Laden-laden tok Mas yo mek laden-laden ora jelas. Isah-isah. Ngresikin dalem. Ewang-ewang ning kantor. Kudanan koyo bolo-bolo keamanan. Kapan ngaji ini? Gak jelas. Tapi kamu harus tahu bahwa apa yang ia lakukan
adalah satu potensi luar biasa untuk kemudian dia itu wusul ila ma'rifatil haq wa naili darajatil muqarrabin as-sabiqin. Dengan khidmahlah sampean gak akan pernah tahu bocah gak jelas modele koyo Yohana ngono kuwi. Tahu-tahu moro-moro ditampa wong, ditampa masyarakat. Lho nggih saestu niku. Saestu. Makanya terus ngaji. Ngaji. Ya kasus dene niku mawon wae lho, likulli syai'in imad wa imadu hadzal din. Wa imadu hadzal din al-fiqhu. Al-fiqhu. Tonggak daripada agama ini adalah fikih, ngalim. Dan memang satu-satunya yang didoktrinkan oleh para masyayikh kepada kita, ya mek ngaji tok. Ngaji inilah yang kemudian akan kita bawa mati. Ngaji inilah yang akan kita bawa mati. Mati dalam kondisi ngaji pokoknya awake dhewe. Pak Daman itu yang Tegalrejo nih. Senajan naturalisasi. Mbah Yai beberapa waktu ini selalu mengatakan betapa luar biasanya Kiai Khudari. Mbah Yai Khudari, kiai sing top, sing agung, sing luar biasa yang selalu diceritakan oleh Mbah Yai satu. Kecintaannya kepada gurunya, kecintaannya terhadap ngaji dan matlaah. Mbah Yai Khudari di satu kesempatan dawuh nih, apa yang panjenengan lihat semua di Tegalrejo itu adalah hasil anggen kula bawon wonten ngarsane Simbah Kiai Baidowi Abdul Aziz Al-Lazimi. Satu, tidak melupakan gurunya, tidak melupakan gurunya. Pancen min adabil murid kata Imam Ghazali, ayyu'a khutwati syaikhihi fi juz'iyatihi wa kulliyatihi. Seorang santri harus selalu memantau pergerakan sekecil apapun dari guru-gurunya. Wa alla yastahqira fi karahati syaikhihi. Bitaisiri harakatihi mu'tamidan ala husni khuluqihi wa kamali hilmihi wa mudaratihi. Seorang santri lek pancen duwe adab tenan, duwe tata krama tenan, duwe unggah-ungguh tenan, sadar kesantriannya, sadar kalau dia adalah seorang murid, dia akan selalu memantau pergerakan gurunya dan dia tidak akan pernah menyepelekan hal-hal kecil yang punya potensi membuat guru-gurunya kecewa. Wa alla yastahila bi kashfihi wa waqaihi duna murajaati syaikhihi. Dan ketika kemudian dia sukses, dia tidak akan pernah lupa untuk terus matur terhadap gurunya akan dirinya. Mau kiai gede kaya apa, Pak? Sak pira tope, dia akan selalu sadar bahwa al-qiraah wal ilmu sunnatun ya'khudhuha al-asahir 'anil akabir. Apa yang kita lihat hari ini, Quran lah, kandungannya lah, keilmuan lah adalah perilaku, sunnatun, perilaku ya'khudhuhal asahir 'anil agabir. Sebuah perilaku dari para sesepuh yang kemudian kita tangkap, kita terima, coba kita pahami, kemudian kita lakukan. Artinya kita amalkan, walaupun tadi didhawuhkan Gus Makmun, ya wis pokoke saya ngaji gak patek amal, iku wis pasti dawuh Gus Wahim. Di beberapa kesempatan Gus Wahim dawuh, nek Mbah Yahuda dawuh awake dhewe kudu amaliyah ilmiah, ilmiah amaliyah. Kak pikir-pikir awake dhewe kakean ilmu kurang amal. Enggak bisa, enggak apa-apa. Fa'mal walau bil usri kazakah tahruj binuril ilmi min dulumat kata Zubat. Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan, sayati alaikum zaman man amila fihi bi usri ma ya'lam najah. Kowe ngamal nih Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab 10% tok, 10 halaman pertama tok, selamat kowe. Lek mbiyen pancen awakmu itu berada di zaman man taraka fihi bi usri ma ya'lam halak. Kalau dulu santri-santri kuno, mbah yai kuno, dia meninggalkan 10% saja dari apa yang ia ketahui, hancur sudah. Tapi awakmu generasi coba bahasane mbah Yahuda, awakmu generasi khusalah. Generasi dedek, generasi tete. Sudahlah, kula jenengan ngeten niku pokoke enek sing diamalne ngono tok ae. Mugi-mugi sepindah malih, mugi-mugi bolo-bolo niki estu-estu mendapatkan taufik hidayah inayah saking Allah Subhanahu wa taala. Atine padang,
Atine padang, benar-benar kayak tadi yang disampaikan oleh Gus Makmun dan baru saja kami sampaikan. Duwe ati sing selalu tamaluk, selalu ta'aluk terhadap guru-gurunya. Yang kedua, Mbah Kiai Khudori itu tidak pernah meninggalkan kitab. Abah niku nek praktekne selalu brebes, Pak. Mbah Kiai Khudori sakmono gagahe sakmono gedine. Mbah Kiai Khudori itu di napa namine ngeten iki jenenge? Lengenan bajune niku mesti wonten korasan kitabe. Nggih, jenengan menangi kan? Wonten korasan kitabe. Bayangno to, Pak. Awakmu sakmu mesti ana HP. HP iki jane mau isine kitab ya kena. Permasalahane awakmu luwih seneng delok TikTok. Kemudian kamu tertarik dengan apa yang ada dalam TikTok, tidak mencoba untuk mewarnai isi daripada TikTok itu. Jajal TikTok isine kowe kabeh maca kaya macane Maimun mau kae. Maimun mau, aku yo kaget. Kok luwih sangar tinimbang Abai. Yo mek kalah ngeten ya. Ayo. Lagi malah kula ningali nada sambutan putu wayah Simbah Yai Zainuddin Jazuli. Gestur tubuhnya bukan kualitasnya. Persis Mbah Yaitin. Gesture tok, carane obah persis Mbah Yaitin. Lek ganteng ya masyaallah, Wah, bait. Wong kula niku gumun Mbah Yaitin. Mbah Yaitin. Suatu ketika kula ningali fotone Mbah Yaitin kali Bu Zahra. Ganteng Yaitin, rapinya. Rapi saestu, rapi, ganteng, bersih banget. Bu Zahra cantiknya luar biasa. Kula nyuwun pirsa teng Yaitin. Pak De, jenengan kok bagusnya kados ngeten, Bu Zahra cantiknya kados ngeten. Putrane jenengan sing mirip jenengan sinten? Ora ono. Iku Yaitin. Yaitin kayak buatan komentar wong saya ini karena ndak tahu saya bertanya. Tapi tadi saya temukan ada gestur Mbah Yaitin dalam sambutan nada. Mugi-mugi ke depan bitaufikillah wa i'anatih, mugi-mugi sedaya bukan hanya gestur tapi semua keilmuan, keseriusan, keistiqomahan daripada masyayikh benar-benar kita rasakan semua dan kita miliki bersama. Kalau boten perlu matur kathah wonten ngarsa panjenengan, kula nyuwun agung pangapunten dhateng sedaya para rawuh khususnya para wali santri, bolo-bolo khotimin. Niki mugi-mugi estu-estu mendapatkan penataan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Estu Pak, kedah jenengan dukung saestu bagaimana dia mengkaitkan, mengeratkan. Walaupun mereka hari ini mungkin ada sebagian yang berada di rumah dengan pondok ini, jenengan dukung saestu. Pun to lagi-lagi dari daerah yang sama. Abah niku atus dawuh mumpung kelingan nih Pak. Suatu ketika wonten santri ploso, apa mboten atas nyebat asmane. Dipun ketika dia berencana untuk bikin satu lembaga pendidikan, katakan pondok pesantren atau madrasah atau musola, wallahu a'lam. Dipun dawuhi kalian Mbah Hamid Kajuran. Sak boto wae iku niatono bangun nih pondok Kiai Jazuli. Artinya apa? Kamu semua ini adalah putra-putra Kiai Jazuli. Kamu semua ini adalah refleksi daripada para masyayikh, khususnya Simbah Kiai Ahmad Jazuli. Kamu adalah ikan berjalan. Pondok ini 2-3 tahun lagi laku atau tidak tergantung bagaimana kamu di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kamu berjuang, bagaimana kamu menunjukkan ini loh Mbah Yaitin melaku, ini loh Mbah Yaida melaku di Magelang, di Purworejo dan di daerah-daerah yang lain. Apa maneh sampai mau ning Kalimantan. Tegakkan, kibarkan bendera-bendera Simbah Kiai Jazuli dimanapun kamu berada. Yang penuh ciri khas Kiai Jazuli mek loro tok, ngaji adab. Gak ono liyane apa meneh didhawuhi ambek sapa mau Gus Makmun babakan dukun niku kenek. Wong pancen guru-gurune awake dhewe, guru-guru ngaji, guru-guru mulang adab. Kok sampai awakmu dadi dukun cabul mesti. Tak jamin. Mergo kowe dadi dukun tanpa sanad. Kowe kecilik ngaji ning ploso diwarai ngaji, diwarai tata krama. Kok mau mulai buka praktek dukun, mesti dilungkas mlebu berita.
Lek masalah delalah rodok mandi, wis to, kowe ngaji mesti mandi. Mesti mandi. Kowe kadhe Gus Makmun mau lho. Kok dawuh Gus Makmun mau cekelan tenan. Gare Gus Makmun mau dawuh gak patek semangat. Saya yo kakek undangan kowe. Alhamdulillah, bener mugi-mugi lari-lari niki SOS pikantuk ilmu sing manfaat sing barokah. Benar-benar ulumin nafi. Benar-benar ulumin nafi, benar-benar ulumin nafiah. Artinya ilmu yang benar-benar napa nggih disertai dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang disampaikan oleh para masyayikh kita. Man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Lam yazdad minallahi illa bu'da. Lek kula malah kula cilik wis didhawuhi Abah. Bocah nakal men. Awakmu apa gak tau krungu? Dawuh Abah, manit taba'al huda. Aksi kelingan. Pokok manut mbek Mbah Huda. Selamat kowe. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.